Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini meskipun kami masih menggunakan daring online. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan, pimpin kami agar kami bisa menerima pelajaran tersebut dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you Aprila. Oke, sekarang kita masih bahas tentang overland. Tadi saya sambil kalian nunggu, saya ada taruh di YouTube itu tentang overland Lombok gitu ya. Hal itu saya lakukan kalau saya memang mau membawa overland. Saya akan buka sebanyak-banyaknya informasi gitu ya. Karena mungkin saya belum pernah ke Lombok gitu. Menurut kalian boleh nggak kita bawa tamu tapi kita belum pernah ke sana? Ayo, menurut kalian boleh nggak? Boleh. Boleh. Dan sebenarnya itu kembali ke diri guide-nya masing-masing ya. Nah, cara menyiasatinya ya harus banyak informasi. Nah, menurut kalian informasi, ayo ditulis ya di chat-nya ya. Nih kita interaktif aja ya. Menurut kalian informasi dari mana aja untuk bisa membawa tamu overland? Ayo coba tulis di chat. Sesama guide, maksudnya apa nih? Alessandra, nanya sesama guide ya? Oke, terus apa lagi? Internet, good. Oke, terus Google, yes. Medsos, ya medsos bisa. Oke, terus ada lagi? Oh, senior di bidang pariwisata. Oke. Oke, terus nonton vlog, yes. Teman yang pernah ke sana, betul. Oke. Buku-buku tentang wisata pastinya, ya. Mana Karisa? Oke, Karisa, menurut kamu nih, kalau kamu jadi guide, Karisa, saya ada tamu nih, 30 orang, kamu bawa ke Kalimantan. Udah pernah belum? Belum. Oke, gimana tuh Karisa kamu untuk menyiasatinya? Ya cari dari internet, terus enggak, paling cari kayak tempat wisatanya buat ngejelasin ke wisatawan yang ke sana. Oke. Buat ngejelasin detail-detailnya. Betul, terus Mbak Google, terus nanya orang, apalagi? Ke sesama guide, kalau enggak yang ke senior itu. Betul. Oke, jadi sepakat ya sama yang teman-teman kamu bilang tadi ya? Iya. Oke, jadi benar. Nah, kalau kita mau ke Google, ada website kan, websitenya itu banyak banget yang bisa dijadiin referensi. Saya sih saraninnya websitenya itu jangan yang, kalau bisa yang bisa dipercaya ya. Kira-kira menurut kalian www.penyebarhoax.com bisa dipercaya nggak? Bisa nggak? Enggak. Nah, dilihat lagi nama websitenya gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak blog-blog gitu, orang udah pernah pergi ke sana, itu bisa dipercaya 80% gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dari pemerintah itu bisa dipercaya 100%. Jadi, kalian itu bisa mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber. Itu namanya sumber ya. Jadi kalian kalau ada job belum pernah, nggak mesti harus overland. Misalnya di Jakarta, misalnya saya nyuruh kalian nih, Jennifer atau Daniel, kalian besok guide teman-teman kalian ya di, misalnya ke Pasar Baru. Nah, itu tugas kalian ya udah, oke madam, tapi saya kasih saya waktu madam, jangan besok dong, 3 hari. Karena memang untuk mencari informasi itu nggak bisa simsalabim hop gitu ya. Saya kadang kalau dapat job, saya belum pernah ke tempatnya, terus dibilangnya suruh besok bawa, saya langsung tolak. Ada teman saya yang langsung berani ngambil, ya dengan keberaniannya dia. Kalau saya sih terus terang saya langsung tolak, karena saya takut saya mempermalukan diri saya banyak AO, terus kalau ditanya saya nggak bisa jawab gitu. Menurut kalian, kalau yang ngasih job last minute, kalian terima apa sekalian tolak? Saya mau tanya ke, David. Ayo David. Halo. Ya, kalau saya sih nggak mau. Ayo. Nggak mau? Ih, sama dong kita. Kenapa nggak mau? Apa alasan kita sama? Kan kalau misalkan besok nih, kan banyak informasi yang saya belum tahu. Ya, kelihatannya nggak profesional aja gitu. Ya, betul. Terus, kira-kira kamu alasan nolaknya apa? Belum pernah ke sana. Nggak apa-apa, boleh. Minta lain gitu. Ya, betul. Jadi jujur aja kalian ke travel agent-nya, Pak, aduh saya pengen banget, tapi tunjukin antusiasnya ya.
aduh saya pengen banget tuh Pak, saya suka banget, cuman sayang banget saya nggak tahu tempatnya gitu. Jadi kelihatan tuh kalian excited, tapi ternyata satu hal ada yang membuat kalian nggak bisa ngambil job itu karena belum pernah gitu kan. Jadi hal kayak gitu tuh lumrah banget di dunia pergaitan. Nah, menurut kalian nih, berapa lama persiapan untuk dapat informasi tersebut? Nah, ini kita sharing-sharing aja ya. Nanti untuk materi saya kasih di grup. Yunita deh, Yunita. Halo, Tuela, Madam. Tuela, apa kabar Yunita? Aduh, ini Baik, kayaknya calon Madam. guide nih. Semuanya calon guide sih. Ayo, Yunita ini kan orangnya well prepare banget ya. Kadang panikan gitu ya kalau nggak siap. Tahun mini. Tahun mini Gede banget ya. saya nggak terlalu familiar sih, cuma kan tahu dikit-dikit. Jadi mungkin 1 minggu kali ya, Madam ya. Soalnya kan taman mini 1 luas minggu. banget tuh. Tiap Betul. tempatnya pasti punya sejarahnya masing-masing. Jadi nggak bisa cepet-cepet, Madam. Iya benar. 1 minggu lah ya. Oke. Iya. Ya. Oke, coba Thank saya you, mau Madam. nanya yang cowok. Vincent. Ayo Vincent. Ya, Madam. Yunita perlunya seminggu. Kamu perlu berapa hari tuh buat guide di Taman Mini? Ayo. 3 minggu. Itu tamunya udah pulang kali ke negaranya. Ya kan gede nih. Oh gede, 3 minggu. Oke, itu Iya. kamu ngapain aja 3 minggu? Ayo coba. Ya cari informasi dari guide yang lain, dari guide lokal mungkin. Guide lokal. Berarti kamu harus kemana? Ke itunya TMI. Betul, kamu harus survei ya. Ya benar tuh, benar. Ya. Jadi kunci keduanya itu nyari informasinya by literatur gitu ya, referensi, juga harus ke guide lokal. Oke, berarti survei intinya. Terus apa lagi? Yang udah pengalaman ke sana. Oke. Nah, kadang saya juga gitu. Saya misalnya kurang lebih kayak Vincent. Misalnya saya belum pernah ke tempat itu. Saya bingung nih nanya ke siapa. Orangnya nggak tahu gitu ya. Kadang kita gunakan itu WhatsApp status, Facebook status, Instagram status. Tanya tuh, "Hey guys, siapa yang udah pernah ke sini?" gitu. Entah kan udah nyaut tuh. Nah, disitulah cara kita mencari informasi gitu. Karena pas kita nanya-nanya ke si A belum pernah, ke B nggak pernah, ke C nggak pernah. Dan enaknya sekarang kalian ini pada punya Instagram semua kan? Nah itu nama tempatnya itu hashtag. Kita bisa buy hashtag. Saya terakhir-terakhir ini saya banyak menggunakan hashtag. Jadi misalnya saya mau ke Lombok, misalnya saya mau ke Pantai Pink gitu kan. Saya pengen tahu apa aja sih spot yang bagus, fotonya yang keren di mana sih. Di situ tuh keluar banyak foto gitu kan. Nah, kita tinggal pilih tuh, oh, ternyata di kaki bukit ini ternyata di ujung pantai itu ada spot keren, ada batunya gitu. Oh, kalau mau dapat warna pinknya kita motonya harus dari sini. Nah, itu merupakan nilai plus buat seorang guide. Jadi seorang guide itu selain bisa guiding harus juga bisa foto, dan jangan sampai handphonenya kameranya si tamu rusak. Itu jadi yang namanya guide kita harus punya multi skill ya. Skillnya tadi pertama apa? Kita harus bisa bawa tamu. Kedua kita harus bisa ngatur waktu. Kalian udah lihat kan kemarin itinerary-nya itu jelimet banget. Misalnya pagi di mana, siang di mana, kita harus jadi timekeeper. Kita jadi fotografer karena si tamu-tamu itu datang untuk berlibur, untuk mendapatkan kenangan, souvenir. Nah, gimana dapat souvenirnya? Yang melalui cerita dan juga melalui dokumentasi. Jadi kalian foto-foto. Nah, sekarang saya mau nanya ke kalian. Kalau kalian jadi tamu yang di-guide, ya, yang di-guide nih. Jadi kalian tamunya, saya guide-nya. Kamu pengennya saya itu gimana? Nah, itulah jawaban yang harus kalian lakukan sebagai guide. Jadi, kalau ditanya, apa tanggung jawab dari guide? Nah, kalian memposisikan aja kalian sebagai guide. Harus memastikan keamanan tamu. Harus menguasai tempat wisata yang dikunjungi. Gitu. Oke, coba saya mau nanya nih, sambil sapa-sapa ya. Coba, Natania, mana wajahnya? Profesional, dilayanin dengan baik. Gitu. Nah, terus apalagi profesional. Menurut kamu, definisi dilayani dengan baik itu apa? Karena ya kalau ditanya tuh bisa kayak bisa jawab, bisa ngerti apa yang mau dijelasin gitu tempatnya. Terus sama juga. Udah.
Oke, jadi profesional. Apa yang ditanya ini berarti Natania nih tipe-tipenya tamunya suka nanya. Gimana kalau Priska? Ayo Priska. Humble sama kita. Kayak mau langsung bantu, mau ngajak ngobrol gitu. Oh, jadi helpful ya, helpful. Jadi humble, jadi nggak menyombongkan diri juga, gitu kan? Ya, nggak yang sendiri-sendiri terus gitu, kayak mau bergabung sama kita. Ya nanti kalau saya jadi guide, saya mau kayak gitu. Oke, good. Ya, benar. Jadi, kitanya harus helpful. Jadi, helpful-nya itu bantu. Misalnya kelihatan turisnya kesusahan jalan gitu kan ya, semua yang aman gitu ya. Oh yaudah, ayo pelan-pelan gitu ya. Tapi jangan juga melupakan tugas utama kalian, karena tugas utama kalian itu kan rombongan 30 orang nih misalnya, atau 20 orang, atau 10 orang. Ternyata yang kesusahan 1 orang gitu ya. Jadi kalian pastikan nenek-nenek itu jalannya pelan-pelan, semuanya juga nunggu. Atau kalian bisa menunjuk 1 orang, misalnya, excuse me sir, can you assist this lady gitu kan, karena because I have to find the bus for us. Nah, kalau dikasih alasan seperti itu, mereka akan dengan senang hati, oh ya Mary, please do that, we will take care of her gitu. Kami akan urusin nih teman kita ini, nggak apa-apa, selama kita mengerjakan sesuatu yang memang untuk mereka gitu. Jadi kalau misalnya transfer in, transfer out, misalnya kalian mereka bawa bagasi gede, terus kalian bantuin itu sampai kalian encok, nggak juga gitu, karena ada tukang yang ngangkat bagasi. Jadi biarkan mereka bekerja. Jadi kita harus menilai mana yang perlu ditolong, mana yang nggak perlu banget ditolong. Jadi ada orang lain yang bisa membantu. Oke, saya mau tanya satu lagi deh terakhir. Ayo Daniel, kamu kalau misalnya saya jadi guide, kamu pengennya saya guide yang bagaimana? Yang santai aja gitu sih. Yang santai tapi menjelaskan. Emang ada yang nggak santai? Kadang ada yang keburu-buru gitu kan. Oh, ya benar-benar. Ya kadang, ya benar-benar. Terus Orangnya baik aja gitu. Oke, santai, jelasin. Karena kenapa harus santai? Karena tamunya kan mau liburan, jadi kitanya santai aja kayak di pantai gitu ya, jangan diburu-buru gitu. Walaupun kadang memang kita harus buru-buru. Saya pernah tuh begitu. Saya masalahnya saya udah ditungguin sama orang untuk makan siang. Terus orangnya bilang, Mbak Mary, ini kalau bisa jam 1 udah di sini ya, karena ada grup Cina mau datang, nanti kasihan tamunya Mbak Mary penuh gitu, sesak, nggak dapat kursi gitu kan. Lah kan saya udah reservasi, saya bilang masa saya nggak dapat bangku, tetap kita harus meminta hak kita ya, gitu, jangan diain juga gitu. Kita harus tahu hak kita, kan udah bayar. Iya sih Mbak Mary, maksudnya takutnya keramaian. Oh kalau keramaian ya udah. Nah kita nggak boleh nunjukin keburu-buruannya kita. Ya, kita harus bilang, ladies and gentlemen, now we are going to lunch and they are waiting for us at 1. Kasih tahu aja alasannya kenapa gitu. Kadang itu perlunya komunikasi sama turis, sama tamunya. Kalau emang kita perlu buru-buru, bilang buru-buru, tapi jangan menunjukkan kita buru-buru. Jadi santai kayak di pantai, oke? Good, Daniel. Oke? Jadi itu ya hal-hal yang harus kita ketahui. Nah, overland jadi nggak menjadi momok yang menyeramkan, karena memang perlu persiapan. Persiapannya itu biasanya tenang aja, yang namanya travel agent akan ngasih job travel overland itu jauh-jauh hari. Jadi jangan takut bawa tamu selama memang time frame-nya cukup untuk belajar, untuk cari tahu. Oke? Nah, benar tuh, tanya ke guide ya. Gimana kalau tanya ke guide yang udah pernah ke sana, ya itu gunanya kita bergabung di HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, di mana saya juga bergabung di situ. Oke, sampai ada yang mau ditanya? Nggak ada? Tidak. Dasar. Oke, ya udah, nanti saya kasih materinya di GCR ya. Oke, ini semua udah pada ngabsen, yang udah absen semuanya kasih jempolnya. Ini udah pada ngabsen ya, yang jempol-jempol udah pada ngabsen ya. Ini kita ada 25 anak. Kita berarti 2 orang nggak ada. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you ya. You can leave the group. Thank you.